Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib sejak 1400 tahun yang lalu. Ayat ini tiap Jumat diperdengarkan. Kenapa? Karena ayat ini penting. Bapak Ibu masih ingat waktu Covid? Ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap hari pada saat itu. Apa itu, Bu? Pakai masker. Iya kan? Sekarang masih ada pengumuman itu? Tidak. Kenapa? Tidak penting lagi. Tapi ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih diulang-ulang. Kenapa? Ayat ini penting dan rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati mati. Maka saya Pak, dia ini kurang ajar di sini juga. Ya, semua mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ustadz mati. Lebih kencang lagi. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukanlah mati. Apa yang jadi masalah? Illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin jelaskan, ada di antara kita ngakunya Islam tapi matinya tidak membawanya Islam. Ayat ini Allah ingin katakan, hati-hati warga Aceh Tamiang, kalian mengaku Islam tapi bisa jadi matimu tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk, amin. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Dan salah satu makanan haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada yang lalu. Tepuk tangan kau semua pelakunya. Ini muka-muka serangan fajar semua ini. Ini bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh, pret. Bu, tapi saya dengar di sini tidak ada serangan fajar. Karena cuma satu calon bupatinya, ya kan? Oh, apa lagi serangan fajar kalau cuma tidak ada lawan? Keterlaluan kalian kalau masih keras. Ya. Oh, tapi di tempat lain, biar sepupunya tidak dipilih kalau tidak ada serangan fajarnya. Maka, Bu, yang saya curiga ada serangan fajarnya calon DPR. Hei, cowok. Hei,
Kalau orang masuk neraka bos, korupsi 90 miliar, masih masuk di akal masuk nerakanya. Kenapa? 90 miliar dinikmati uangnya. Dia bisa keluar negeri, beli rumah mewah, mobil mewah, makan enak. Meskipun masuk neraka, paling tidak di dunia dapat 90 miliar. Tapi kamu 300.000 masuk neraka. Itulah aslinya beleng-beleng. Makanya pemilu yang akan datang, jangan lagi terima serangan fajar. Kau lihat akibat serangan fajar kemarin. Hah? Ketika kita susah, mereka joget-joget di DPR. Dan waktu mereka joget, saya tidak ketawa, saya tidak keberatan, saya tidak kecewa. Kenapa? Ya memang artis yang kau pilih. Ya artis kerjanya joget-joget. Kenapa banyak terpilih? Ya karena mereka nyogok. Ketika diterima karena dia nyogok, maka pekerjaannya kembalikan uang sogo. Anda tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Anda tidak kaya dengan menerima 300.000. Tapi yang pasti 300.000 itu menentukan masa depanmu. Dan kau lihatlah akibatnya ketika bulan Agustus yang lalu. Mudah-mudahan akan datang jadi pelajaran. Jangan lagi kau menerima serangan fajar yang akan datang. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Kenapa cuma 100? Bisa? Bisa. Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Buat mereka sengsara kalau dia terima uang serangan fajar. Kalian juga yang mau jadi pegawai negeri jangan nyogok. Mau jadi tentara, jadi polisi jangan nyogok. Anggota DPR jangan nyogok. Insya Allah mudah-mudahan akan datang. Itulah sebabnya ayat ini diulang-ulang. Kenapa? Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar. Ini politisi kalau mau dipilih tuh, tiba-tiba penampilannya kala-kala ustad. Pakai songkok, pakai gamis. Begitu terpilih, hilang lagi. Andai saja mau pilih caleg ini, penuh ini panggung anggota DPR. Tapi karena sudah terpilih, kenapa? Ada anggota DPR yang hadir di sini, Pak? Ada berapa orang? Oh, ada Pak Ketuanya, Masya Allah ya. Kau tandai muka-muka mereka ini. Inilah anggota DPR kita yang baik ya. Ya, mudah-mudahan yang tidak hadir bukan karena tidak sayang, tapi karena lupa datang. Bapak, saudara-saudara sekalian, ya, jangan Islam pencitraan. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian, Bu. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nggak usah kau datang, nggak usah kau datang. Basah, becek, baru hujan. Basah pantatmu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Kita hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi agar kita tidak dengar ceramah. Setan itu, Pak, paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Dia goda lagi, tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sedikit?
Sudah dikasih tahu masih juga dia pegang HP-nya. Bukan lagi kena godaan setan, ibu sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya Bu, simpan ya, simpan. Simpan ya. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapaknya amin kencang betul? Ustadz, kita mau rekam Ustadz. Kalau bapak ibu rekam gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Tapi kita mau dengar nanti Ustadz kalau pulang. Tuh ada kamera saya bawa, ada kamera saya. Mana itu kameraman saya itu? Ada saya bawa dari Makassar. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz. Tidak usah cemas, nonton YouTube Maulid Akbar Aceh Tamiang. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Saya serius. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Cowok. Kalau kau follow artis apa kau dapat? Nah, habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, jogetlah dia. Dan juga kau dikasih pegang, dikasih lihat dia saja. Habis amalmu. Kalau kau follow Ustadz, satu kau dapat ilmunya, paham agamamu jelas. Dua, kau amalkan, dapat lagi pahala. Tiga, kau sebarkan, dapat amal jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif, centang biru 1212. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bu, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian, kata Allah. Dek, jangan musuhi polisi. Adek-adek, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Ibu-ibu hilang motor, ibu cari siapa? Polisi. Tanahmu diserobot, kamu cari siapa? Polisi. Anakmu hilang, kamu cari siapa? Suamimu hilang, ibu cari siapa? Masa kau cari polisi? Cari suamimu lah. Iya, makanya jangan musuh polisi. Polisi juga jangan musuh ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, rakyat cintai polisi, polisi lindungi rakyat. Insya Allah sama-sama kita jaga Aceh Tamiang. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, Dek? Berapa? Berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat dong. Tidak ada kakimu. 20. Ini malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan, Bu? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame dan laju. Mana bisa dicatat? Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat, maka aku sibuk dengan tariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti saat kita malam ini,
mereka berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Itulah sebabnya ulama-ulama kita dulu, mereka kalau berkumpul, mereka bersalawat bareng-bareng. Kenapa? Mereka sadar dan tahu berkumpul dan bersalawat pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Ibu bapak yang saya muliakan, perlu saya beritahu adik-adik, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Bapak-bapak yang saya muliakan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada istilahnya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo angkat tangan yang tidak ada dosanya di sini. Mana ada yang tidak ada dosanya di sini? Ayo, ini. Buka-buka bodoh dosa juga di sini ini Pak. Ini yang bicara. Banyak juga dosa saya dek. Apalagi kalau Jumat hari Ahad pergi jogging, habis pahala saya. Nah, inilah kesyukuran kalian warga Provinsi Aceh. Provinsi di luar Aceh Pak, seperti saya di Makassar, pergi jogging, habis amal. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha, balik ke belakang pantat, hancur. Kata anak teman saya, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus. Alhamdulillah di Aceh kan tidak ada seperti ini. Itulah kesyukuran kalian. Tapi dia bilang teman saya, ya memang tidak ada di Aceh, tapi dia pergi di Medan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, lalu kenapa orang masuk surga Ustaz? Bukan karena tidak ada dosa. Sebab apa? Karena pahala kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Kebaikan, sholat, puasa, zikir, ngaji, catat sebelah kanan. Gosip, zina, dengki, hasad, korupsi, catat sebelah kiri. Nanti di hari perhisapan, hari perhitungan ditimbang. Yang kebaikan kanan, keburukan kiri. Timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikannya yang sebelah kanan daripada dosanya sebelah kiri, maka dia masuk surga meskipun selisihnya 0,1%. Maka ketika kumpul seperti ini, bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya banyak sekali. Saya mau ajak salawat, bisa? Bisa? Kita tanding ya? Boleh? Kita tanding mana lebih kencang suaranya, mak-mak dengan bapak-bapak. Boleh? Oke, mak-mak dulu, ras terkuat di bumi. Sen kanan tidak belok. Ayo, ya berasa jenis kelamin laki-laki, diam dulu. Kita dengar dulu ini mama. Ayo mak, jangan mau kalah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita bos. Ayo, kencang-kencang, ayo. Salatullah ala tohar. Salatullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Oke, diam semua diam ya. Kita dengar yang di atas. Kapan lagi kita kerja ini jenderal lah. Ayo Pak Bupati dan Forkopimda, kau tengok semua ya. Nah, itu selawat Pak Bupati ya. Salat. Lillah salatullah salamullah ala ibillah. Ya, nilainya 9,9. Mohon maaf Ibu, beliau yang undang saya.
Kalau saya kasih nilai kecil nanti honorku dikurangi. Berarti saya pernah salah menerima honor di Makassar. Biasanya kan kalau di Makassar dalam satu malam saya punya ceramah 2 Pak. Selesai ceramah pertama saya buru-buru ke ceramah kedua. Begitu saya mau ke mobil diteriaki sama panitia. Panitianya MC Pak. Pak Ustadz tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa deh? Tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa? Tunggu dulu. Saya tunggu dia. Begitu datang langsung dikasih saya amplop. Sambar Bu. Malu kita kalau lama-lama dilihat kan. Masuk kantor. Duduklah saya di mobil. Saya bilang sama sopir saya, alhamdulillah dek kita dapat rezeki malam ini. Begitu saya buka, astagfirullah, salah kasih panitianya Bu. Apa dikasih saya? Susunan acara. Pak Bupati jangan dicontoh ini Pak ya. Ini contoh yang menyesatkan. Kalau tadi di Makassar Pak masih dia kejar saya. Kalau di sini saya sudah sampai di Makassar susah dikejar Pak. Ayo rame-rame semua ya kita selawat semuanya. Boleh? Tapi saya minta izin, boleh tidak dinyalakan lampu HP-nya? Saya rasa-rasanya keliling-keliling ceramah di Sumatera, malam ini acaranya yang paling ramai. Masya Allah. Boleh yang di belakang nyalakan lampu HP-nya. Saya mau perlihatkan di medsos saya bahwa ini loh rakyat Aceh Tamiang cinta selawat. Yuk, ya angkat HP-nya ya, nyalakan. Yang tidak punya HP pinjam temannya. Yang di sana ya, yuk semua nyalakan. Semua yang punya HP, kita doakan yang nyalakan HP-nya, mudah-mudahan nanti berkumpul dengan Rasulullah minum telaga Kausar. Yang punya HP dan tidak naikkan, mudah-mudahan jauh juga nanti rezekinya. Ayo kasih naik, ayo naikin. Ini wujud kecintaan kita kepada Nabi. Yuk sama-sama ikut ya. Kita mulai ke kanan. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil ba. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Simpan lagi HP-nya. Terima kasih. Nyalakan lagi lampu. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta istri Kabupaten Aceh Tamiang beserta para pejabat yang hadir di tempat ini, alim ulama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita masih memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, ternyata provinsi yang paling panjang peringatan Maulidnya itulah provinsi Aceh. Sampai 3 bulan, sampai saya posting tadi Instagram saya acara ini, banyak yang komentar, masih adakah Maulid Ustadz? Nah, Maulid itu perlu kita tahu dulu. Maulid Bu, hari lahirnya Nabi, hari lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, hari lahirnya disebut Maulud. Apa Ibu? Maulud. Sementara merayakan kelahirannya disebut Maulid.
Merayakannya boleh 3 bulan, boleh 4 bulan, bahkan boleh tiap bulan dirayakan. Tapi hari lahirnya hanya sekali, namanya Maulud. Peringatannya Maulid seperti malam ini. Maka berbicara Maulid, ada lagi yang berkata, Maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Biarlah mereka berkata bid'ah, biarlah mereka berkata sesat. Kalau saya, prinsip saya ceramah Maulid ini karena cinta kepada Rasul. Kalau mereka menuduh saya sesat, biarlah, yang penting karena saya sesat karena cintaku kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi saudara-saudara yang tidak mau Maulid, kami hormati kalian, tidak usah kami tetap hormati. Tapi jangan pula kau sakiti perasaan kami, karena kami cinta kepada Nabi, kami berkumpul mendengarkan kisah Nabi, lalu kau tuduh kami sesat dan bid'ah. Mari saling menghormati. Berbeda pendapat boleh, yang tidak boleh berpecah belah dan saling menghina. Yang mau Maulid silahkan, yang tidak mau Maulid silahkan. Maulid ini kalau alasannya bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi, kalau begitu jangan kau ceramah pakai mic. Kenapa? Ceramah pada zaman Nabi tidak ada mic. Ini bid'ah. Saudara-saudara sekalian yang tidak pernah katanya dipraktekkan oleh Nabi, maka saudara yang bayar zakat fitrah pakai beras itu bid'ah karena Nabi tidak pakai bayar fitrah dengan beras. Saudara-saudara sekalian mengatakan tidak pernah di zaman Nabi, maka saudara-saudara sekalian yang pergi ke tanah suci pakai pesawat juga bid'ah. Maka pergilah kau naik onta, karena Nabi dari Madinah ke Mekah naik onta. Pakailah onta dari Aceh Tamiang, 7 tahun tidak sampai-sampai. Maka yang baik kita saling menghormati. Yang mau Maulid silakan, yang tidak mau Maulid silakan. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita Maulid? Bu, kenapa kita Maulid? Karena banyak sekarang orang lebih hafal sejarah pejabat, lebih hafal sejarah artis, lebih tahu sejarah selebriti daripada nabinya. Ada bapak ditanya, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa kata bapaknya? Karena bukan tahun kambing, anak. Dia balik tanya ibunya, saya tidak percaya itu kata bapak. Kenapa disebut tahun kambing, tahun gajah, Bu? Apa kata ibunya? Kenapa saya kau tanya, untuk apa kau sekolah? Padahal kita mesti tahu sejarah Nabi. Kenapa? Supaya kita tahu, setelah tahu kita bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana cara Nabi kencing? Bagaimana kita mau contoh Nabi sebagai pemimpin kalau cara Nabi memimpin kita tidak tahu? Bagaimana kita mau contoh Nabi berkeluarga kalau cara Nabi memperlakukan istri dan anaknya kita tidak tahu? Maka Maulid ini kita datang untuk mendengar kisah Nabi, mudah-mudahan dengan kisah itu kita contoh. Saya datang Maulid Ustadz, mau lihat Ustadz Dasat. Aduh, kasihan, kecewa Bapak Ibu kalau cuma mau lihat Dasat Latif. Kau tengok ini Dasat Latif, apa kelebihannya? Pendek, ceper, hitam, pesek. Ya ketawa. Memang saya tidak gagah Bu, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau mau semua foto sama saya toh? Paling repot kita foto sama emak-emak. Ulang Ustadz, selfie Ustadz, ulang Ustadz, kabur. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, mukamu yang kabur. Nah sekarang kita datang untuk mencontoh Nabi. Coba saya mau tanya dulu, Bu, Ale Bu, ini yang baju pink, yang merah. Ya, oke. Bu, berapa anaknya Nabi? Di belakang, ini depan saya. Bingung. Kan? Bingung. Ini sampean. Itu anak kecil. Siapa anak pertamanya Nabi?
Nah itu mulai dari orang tua sampai anak-anak nggak ngerti. Inilah pentingnya kita maulid. Anak-anak Nabi Ada 7 nah, baru tahu tuh 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Oh baru ada yang tahu. Oh baru tahu anak Nabi pertama namanya Qasim. Ini nih paling tidak pulang maulid ada di benakmu. Oh anak Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama namanya Qasim. Paling tidak kau sudah tahu. Saya dulu waktu kecil lagu cepat sekali.